Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mengumumkan tugas akhir semester informatika dengan judul analisis data hutan dulu, ini, dan yang akan datang. Kenalkan, nama saya Ridho Nofrenardi, dipanggil Ridho. Kenalkan, nama saya Satria Baguskara, bisa dipanggil Bagas. Kenalkan, nama saya Bambang Eko Wijaya, bisa dipanggil Bambang. Kenalkan, nama saya Adli Renata, bisa dipanggil Adli. Kenalkan, nama saya Muhammad Riansa, dipanggil Pacri. Kenalkan, nama saya Yasrin, bisa dipanggil Yasrin. Kenalkan, nama saya Ridho Ardi. Saya di sini akan menjelaskan pengertian tentang hutan. Hutan merupakan sebuah lahan luas yang didominasi oleh berbagai tumbuhan seperti pohon dan lain sebagainya. Dalam hutan banyak sekali yang ada dalam hutan seperti makhluk hidup, seperti tumbuhan, hewan, dan lainnya. Dan antibiotik seperti tanah, air, dan udara. Sekian, terima kasih. Akan menjelaskan dan menyebutkan jenis-jenis hutan. Pertama, hutan hujan tropis. Hutan yang terletak di daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Kedua, hutan konifer. Hutan yang didominasikan dari pohon konifer seperti pinus dan cemara. Ketiga, hutan gugur. Hutan yang terletak di daerah dengan musim gugur, di mana pohon-pohon menggugurkan daunnya secara musimnya. Keempat, hutan mangrove. Hutan yang terletak di daerah pantai dan muara sungai dengan vegetasi yang tahan terhadap air asin. Kelima, hutan bambu. Hutan didominasikan oleh bambu, tanaman, dan tanaman lainnya yang khas di daerah tropis. Keenam, hutan sabana. Hutan yang terletak di daerah dengan curah hujan rendah dan vegetasi yang didominasikan oleh rumput dan pohon-pohon yang jarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang manfaat hutan. Yang pertama, sebagai penghasil oksigen. Hutan menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Yang kedua, sebagai pengatur iklim. Hutan membantu mengatur suhu dan kelembapan udara. Yang ketiga, pencegah erosi. Hutan mencegah erosi tanah dan longsor. Yang keempat, habitat hewan. Hutan menyediakan habitat bagi berbagai jenis hewan. Yang kelima, sumber kayu. Hutan menyediakan kayu untuk bahan bangunan dan furnitur. Yang keenam, penghasil obat-obatan. Hutan menyediakan bahan baku untuk obat-obatan. Yang ketujuh, pariwisata. Hutan dapat menjadi destinasi wisata alam yang menarik. Yang ketujuh, penyerap karbon dioksida. Hutan menyerap karbon dioksida dan membantu mengurangi efek rumah kaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Eko Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri hutan. Yang pertama, tumbuhan lebat dan beragam. Kedua, keanekaragaman hayati yang tinggi. Ketiga, struktur lapisan kompleks. Keempat, tanah subur dan kaya nutrisi. Kelima, iklim mikro unik. Keenam, pepohonan yang tinggi dan rindang. Ketujuh, habitat bagi berbagai jenis hewan. Kedelapan, pengatur siklus air dan iklim. Dan yang kesembilan, menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Cara melestarikan hutan. 1. Reboisasi. Penanaman kembali pohon di lahan gundul. 2. Penghijauan. Menanam pohon di lingkungan sekitar. 3. Mengurangi penggunaan kertas dan kayu. Menghemat sumber daya hutan. 4. Tidak membakar hutan. Hindari membuka lahan dengan cara membakar. 5. Mengawasi dan menindak pembalapan liar. 6. Mendukung produk ramah lingkungan. 7. Edukasi dan kampanye kesadaran lingkungan. 7. Melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan. Menjelaskan dampak dari pengundulan hutan atau biasa dikenal sebagai deforestasi. Pengundulan hutan memiliki dampak serius terhadap lingkungan maupun kehidupan manusia. Pengundulan hutan akan menyebabkan sebagai berikut. Yang pertama, kerusakan lingkungan. Akibat adanya pengundulan hutan secara massal atau besar-besaran akan menyebabkan terjadinya erosi tanah
tanpa adanya akar pohon untuk menahan tanah, erosi meningkat dapat menyebabkan bencana alam seperti longsor dan menurunnya kesuburan tanah. Yang kedua, perubahan iklim. Tanpa adanya pohon di hutan akan menyebabkan meningkatnya emisi karbon dioksida sehingga akan meningkatkan pemanasan global. Dan yang terakhir, ancaman bencana alam. Tanpa adanya pohon di hutan akan menyebabkan banjir dan kekeringan ekstrim. Pengundulan hutan memperburuk bencana yang berkaitan dengan air. Dan yang kedua, kebakaran hutan. Area hutan yang sudah gundul akan menyebabkan hutan tersebut menjadi mudah terbakar karena kekeringan dan bahan mudah terbakar yang tersisa. Terima kasih.